Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Febrius Nida Purba dengan NIM 200320055. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh dengan jurusan Agribisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Total Quality Management atau yang biasa disebut dengan TQM. Baik, langsung saja sebelum pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan TQM. Jadi, TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Nah, adapun beberapa manfaat dari TQM, yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Jadi, TQM membantu organisasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka melalui perbaikan secara terus-menerus dalam praktik internal. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, TQM membantu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Jadi, TQM membantu organisasi untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis mereka. Dan manfaat dari TQM yang terakhir ada meningkatkan keuntungan. Jadi, dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, TQM membantu organisasi untuk mempertahankan pelanggan dan menarik pelanggan baru, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dalam bisnis tersebut. Adapun kelemahan dalam penerapan TQM, yang pertama itu memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Jadi, implementasi TQM memerlukan waktu dan sumber daya yang besar sehingga dapat menjadi mahal bagi suatu organisasi. Kemudian, ada kegagalan dalam mengubah budaya organisasi. Nah, implementasi TQM memerlukan perubahan budaya organisasi yang signifikan, dan ini dapat menjadi sulit untuk dicapai suatu organisasi. Adapun tantangan penerapan TQM dalam industri makanan. Yang pertama itu kurangnya dokumentasi sistem mutu yang tersedia. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang persyaratan proses. Yang ketiga, biaya yang tinggi dalam menerapkan TQM ini. Yang keempat, kurangnya paparan TQM. Dan yang terakhir, kurangnya perencanaan untuk menerapkan TQM. Nah, jadi dalam TQM ini, TQM sendiri memiliki 7 konsep. Yang pertama itu perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, Six Sigma. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan. Yang keempat, tolak ukur. Yang kelima, Just in Time atau JIT. Yang keenam ada konsep Taguchi. Dan yang terakhir ada pemahaman alat TQM. Baik, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perbaikan berkelanjutan. Jadi, perbaikan berkelanjutan ini dimulai dari perencanaan hingga tindakan. Jadi, perencanaan ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan membuat rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini dengan menguji rencana, apakah rencana ini sudah tepat atau belum. Dan selanjutnya melakukan pengecekan. Tujuan dari pengecekan yaitu untuk mengetahui apakah rencana tersebut sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Dan yang terakhir ada tindakan. Tindakan ini adalah bagian akhir dari rencana-rencana yang sudah disusun, yaitu dengan menjalankan rencana yang sudah disusun itu sesuai dengan SOP yang ada. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki.
Tujuan akhirnya yaitu untuk kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih tetapi selalu diupayakan. Nah, konsep dari TQM yang kedua itu ada Six Sigma. Jadi, yang dimaksud dengan Six Sigma di sini adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total, disiplin karena mengikuti Six Sigma improvement model formal, dan sekumpulan perangkat seperti lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram alir, histogram, dan statistical process control untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam berbisnis. Adapun beberapa manfaat dalam penerapan Six Sigma, yang pertama itu ada menunjang kesuksesan yang berkesinambungan. Nah, Six Sigma menjadi metode kunci bagi perusahaan untuk terus melakukan terobosan dalam menciptakan strategi produksi terbaik. Yang kedua itu memperkuat nilai di mata konsumen. Six Sigma diterapkan untuk menciptakan mutu yang lebih baik sehingga bernilai tinggi bagi konsumen. Yang ketiga, mempercepat perbaikan. Perbaikan proses produksi akan menjadi lebih cepat dan terjaga melalui metode Six Sigma ini. Dan yang terakhir ada melakukan perubahan strategis. Bisa melakukan perubahan strategis mulai memperkenalkan produk baru, menjalin kerjasama yang baru, memasuki pasar baru, dan lain sebagainya, bisa menjadi manfaat dari penerapan Six Sigma ini bagi perusahaan. Konsep TQM yang ketiga yaitu pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan pada setiap langkah proses produksi. Adapun beberapa cara untuk memberdayakan karyawan. Yang pertama itu dengan membina jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua, membentuk para karyawan yang bersikap terbuka dan mendukung. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada para karyawan di bagian produksi. Yang keempat, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi. Dan yang terakhir, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran berkualitas. Nah, selanjutnya konsep TQM yang keempat ada tolak ukur. Apa sih yang dimaksud tolak ukur di sini? Jadi, tolak ukur adalah memilih standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses atau aktivitas. Tolak ukur ini bisa dibilang dengan standar. Proses produksi itu harus ada standar yang harus dicapai. Karena kalau tidak ada standar, maka kita tidak bisa mengukur apakah kinerja karyawan kita itu sudah baik atau belum. Karena tidak ada standar yang jelas. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan tolak ukur ini? Jadi, untuk mengembangkan tolak ukur ini, yang pertama kita menentukan apa nih yang akan kita lakukan tolak ukur. Kemudian, kita bisa membuat tim untuk melakukan tolak ukur ini. Lalu, mengidentifikasi mitra tolak ukur, mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur, dan mengambil tindakan untuk menyamai atau bahkan melewati tolak ukur ini. Kemudian ada just in time, atau yang sering disingkat dengan JIT. Just in time atau JIT merupakan integrasi dari serangkaian aktivitas desain untuk mencapai produksi volume tinggi dengan menggunakan minimum persediaan untuk bahan baku, WIP, dan produk jadi. Konsep dasar dari sistem produksi JIT adalah untuk memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah sesuai kebutuhan yang pelanggan inginkan pada setiap tahap proses dalam
sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis atau paling efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan secara terus-menerus. Tujuan just in time adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Adapun 7 jenis pemborosan yang disebabkan karena yang pertama itu overproduksi. Jadi, kalau overproduksi itu, misalnya kita memproduksi itu lebih dari yang pelanggan inginkan, itu akan berakibat pemborosan pada perusahaan itu. Yang kedua itu ada waktu menunggu, kemudian ada transportasi. Nah, transportasi yang berlebihan itu akan mempengaruhi laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi, baiknya kita itu harus memaksimalkan transportasi itu. Kita harus memasarkan produk dengan transportasi yang minim. Selanjutnya ada pemrosesan. Pemrosesan yang tidak sesuai dengan SOP cenderung akan terjadinya pemborosan bagi perusahaan tersebut. Kemudian tingkat persediaan barang. Selanjutnya ada gerak. Yang terakhir ada cacat produksi. Kemudian apa sih hubungan antara just in time atau JIT ini dengan TQM? Nah, untuk mengimplementasi JIT diperlukan adanya sistem total quality secara keseluruhan dalam organisasi. JIT mensyaratkan semua departemen dapat menanggapi kebutuhan-kebutuhannya. Apabila departemen produksi melaksanakan JIT, tetapi organisasi secara keseluruhan tidak mengupayakan TQM, maka personil departemen produksi akan menghadapi hambatan yang besar. Selain itu, just in time juga mensyaratkan perubahan, sehingga seringkali timbul penolakan dari departemen uang memiliki komitmen untuk berubah. Selanjutnya ada konsep Taguchi. Nah, konsep Taguchi adalah pendekatan populer untuk optimasi kualitas yang bertujuan untuk mengurangi variasi dan cacat pada suatu produk atau proses. Hal ini didasarkan pada konsep desain yang kuat, yang berarti merancang produk atau proses yang dapat bekerja dengan baik dalam kondisi berbeda dan meminimalkan pengaruh faktor eksternal. Bagaimana sih cara kerja Taguchi ini? Nah, metode Taguchi terdiri dari 3 langkah utama, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan analisis eksperimen. Langkah perencanaan melibatkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk atau proses seperti bahan, parameter, pengaturan, atau kondisi lingkungan. Selanjutnya, langkah pelaksanaan melibatkan pengujian berbagai kombinasi faktor-faktor ini menggunakan susunan ortogonal, yaitu matriks yang memungkinkan eksperimen yang efisien dan seimbang. Langkah analisis melibatkan penggunaan metode statistik untuk mengevaluasi hasil dan menentukan tingkat optimal dari faktor-faktor yang meminimalkan variasi dan cacat. Selanjutnya, apa saja sih keterbatasan dari metode Taguchi ini? Nah, metode Taguchi memiliki beberapa keterbatasan dalam mengoptimalkan kualitas, seperti memerlukan keahlian dan pengetahuan tingkat tinggi dalam merancang dan menganalisis eksperimen yang mungkin tidak tersedia atau terjangkau untuk beberapa organisasi atau proyek.
Selain itu, analisis ini mungkin tidak mencakup semua faktor atau interaksi relevan yang memengaruhi kualitas produk ataupun proses, terutama jika faktor atau interaksi tersebut bersifat non-linear, dinamis, ataupun kompleks. Selain itu, hal ini mungkin tidak memperhitungkan trade-off atau kendala yang ada dalam situasi dunia nyata seperti biaya, kelayakan, atau preferensi pelanggan. Yang terakhir, pendekatan ini mungkin tidak mengatasi akar penyebab atau sumber variasi dari cacat, yang mungkin memerlukan penyelidikan dan perbaikan lebih lanjut. Selanjutnya, ada pun beberapa alat-alat dari TQM, yaitu mulai dari lembar periksa, diagram pencar, yang ketiga ada diagram penyebab dan efek, yang keempat diagram Pareto, yang kelima diagram alur, yang keenam histogram, dan yang terakhir diagram kendali. Langsung saja kita membahas alat yang pertama itu, yaitu lembar periksa. Nah, lembar periksa adalah salah satu alat yang digunakan dalam Total Quality Management atau TQM. Lembar ini adalah lembar pencatatan data sederhana yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang proses atau masalah tertentu. Lembar periksa dirancang agar mudah digunakan dan dapat digunakan untuk mencatat data secara terstruktur dan konsisten. Mereka dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren data, yang dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Check sheet dapat digunakan di berbagai industri, termasuk industri makanan, yang dapat memperoleh manfaat dari TQM dengan meningkatkan daya saing, mengurangi biaya operasional, meningkatkan penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi limbah, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan hubungan manusia dan pelanggan. Kemudian alat dari TQM yang kedua ada diagram pencar. Jadi diagram pencar adalah salah satu 7 alat dasar dari Total Quality Management atau TQM. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan tingkat hubungan korelasi antara dua faktor. Dengan menggambarkan diagram pencar, kita dapat mengetahui apakah ada hubungan di antara kedua faktor dan bagaimana tren atau kecenderungan hubungan tersebut. Contoh diagram pencar dapat digunakan untuk menguji tingkat keterkaitan antara berbagai faktor, seperti hubungan antara keluhan pelanggan dengan lamanya transaksi atau hubungan antara frekuensi keterlambatan pengiriman barang dengan jumlah keluhan pelanggan. Diagram pencar ini merupakan alat yang berguna dalam menganalisis kualitas dan manajemen proses, membantu dalam memahami hubungan antara variabel-variabel yang relevan dalam suatu proses atau sistem. Kemudian ada diagram penyebab dan efek. Yang dimaksud dengan diagram penyebab dan efek atau biasa disebut dengan diagram sebab akibat. Diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah ataupun kegagalan dalam suatu proses atau sistem, dengan menunjukkan hubungan antara penyebab dan efek yang tidak diinginkan. Contoh dari diagram penyebab dan efek dapat digunakan untuk menguji penyebab masalah seperti penyebab cacat pada produk atau penyebab keterlambatan dalam pengiriman barang. Selanjutnya ada grafik Pareto. Yang dimaksud dengan grafik Pareto
yaitu membantu produsen untuk memprioritaskan tindakan perbaikan dan menemukan jalan cepat menuju perbaikan. Prinsip Pareto juga diterapkan dalam manajemen kualitas dengan menggunakan grafik Pareto untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah yang paling signifikan, sehingga sumber daya dapat difokuskan pada area-area yang paling penting untuk diperbaiki terlebih dahulu. Selanjutnya ada diagram alur. Beberapa perusahaan menggunakan diagram alur dalam TQM untuk memetakan proses bisnis mereka dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan dengan benar dan efisien sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian ada histogram. Histogram ini merupakan alat yang berguna untuk menganalisis data besar dan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam proses bisnis dan industri. Dengan demikian, histogram merupakan alat yang penting dalam TQM untuk membantu dalam pemahaman dan perbaikan proses. Yang terakhir ada diagram kendali. Diagram kendali, dengan menggunakan diagram kendali ini, suatu organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan dari standar kualitas atau SOP yang ada, menentukan apakah perubahan yang terjadi pada proses adalah hasil dari penyebab khusus atau penyebab umum, serta mengambil tindakan perbaikan yang sesuai dengan masalah yang ada. Selanjutnya, ada elemen pokok Total Quality Management atau TQM. Yang pertama itu fokus pada klien. Klien atau pelanggan merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam penentuan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan berikut tingkat kualitas yang dikehendaki. Bagaimanapun bentuk aktivitas yang bisa dilakukan oleh suatu institusi atau perusahaan, pelanggan sendirilah yang akan menentukan apakah seluruh upaya tersebut sudah mampu memberikan manfaat ataupun tidak. Yang kedua, pemusatan perhatian pada proses. Salah satu pondasi paling mendasar dalam sistem manajemen atau TQM ialah bentuk perhatian pada peningkatan produksi. Dalam hal ini, proses dimaksudkan sebagai serangkaian langkah yang dimulai dengan penerimaan input melalui pihak supplier hingga mengubahnya menjadi output yang akan didistribusikan pada para klien nantinya. Yang ketiga ada keterlambatan pekerja secara keseluruhan. Pekerja merupakan sumber daya sekaligus aset perusahaan yang paling penting keberadaannya dalam mencapai seluruh tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, peran aktif dari tiap pekerja secara keseluruhan dapat mendukung mensukseskan peningkatan proses dan kualitas produk perusahaan secara kontinu untuk kemudian dapat melahirkan suatu produk terbaik bagi para pelanggan setianya. Yang keempat, sistem yang terintegrasi. Meskipun ada banyak kemampuan dan ruang lingkup kerja yang tersedia pada sebuah perusahaan yang dibentuk menjadi departementalisasi, baik secara horizontal maupun vertikal. Kenyataannya, seluruh hal yang dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi secara baik. Perusahaan perlu menyalurkannya
dengan tepat kepada seluruh karyawannya tanpa terkecuali. Dengan begitu, visi, misi, kebijakan strategis, dan juga tujuan dari perusahaan dapat diraih secepat dan seoptimal mungkin. Yang kelima, meningkatkan secara kontinu. Peningkatan kualitas yang dilakukan secara terus-menerus alias kontinu diyakini mampu mendorong perusahaan melakukan analisa sekaligus melahirkan cara yang lebih praktis dan efektif dalam mencapai cita-cita perusahaan, serta memenuhi harapan dari seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Yang keenam yaitu pendekatan strategi dan sistematik. Biasanya, proses pendekatan strategi dan sistematik disebut sebagai manajemen strategi atau perencanaan strategi, di mana tahapan ini akan melakukan perumusan sekaligus perencanaan strategi dalam mengintegrasi semua konsep kualitas pada strategi organisasi secara menyeluruh. Yang ketujuh yaitu keputusan berdasarkan fakta. Guna memperoleh seluruh informasi terperinci terkait performa perusahaan, manajer membutuhkan data sebagai acuan pengukurannya. Sistem manajemen TQM atau Total Quality Management mensyaratkan pihak perusahaan untuk bisa mengumpulkan sekaligus menganalisa data secara kontinu, sehingga seluruh kebijakan ataupun keputusan bisnis yang diambil benar-benar tepat. Yang terakhir ada komunikasi. Pasti akan selalu ada perubahan dalam kegiatan sehari-hari dari perusahaan, baik itu dalam hal kebijakan, strategi, prosedur pelaksanaan, dan bahkan jadwal pelaksanaannya. Nah, perubahan-perubahan ini perlu didiskusikan dengan baik kepada seluruh lapisan karyawan yang berkepentingan. Sederhananya, komunikasi atau distribusi pembicaraan yang baik akan berdampak pada lahirnya motivasi dan semangat kerja karyawan dalam mencapai tujuan utama dijalankannya suatu perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa contoh perusahaan yang terkenal menerapkan Total Quality Management atau TQM, termasuk Toyota, Ford, IBM, dan Motorola. Toyota misalnya dikenal dengan pendekatan TQM-nya yang mencakup konsep seperti Kaizen atau perbaikan berkelanjutan, dan just in time atau produksi sesuai permintaan. Kemudian pada Ford juga telah menerapkan prinsip TQM dalam meningkatkan kualitas produk dan proses produksinya. Dan yang terakhir itu ada IBM dan Motorola di sektor teknologi telah mengintegrasikan TQM dalam upaya untuk meningkatkan dan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh penerapan TQM di industri makanan. Yang pertama itu, saya mengambil dari perusahaan Pizza Hut. Siapa sih yang tidak tahu dari Pizza Hut ini? Nah, Pizza Hut telah menerapkan TQM untuk mengutamakan kepuasan pelanggan dan memastikan kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan. Fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan produk yang unik, dan desain restoran yang trendy adalah beberapa cara Pizza Hut menerapkan TQM untuk memenuhi harapan dari pelanggan. Yang kedua itu saya mengambil dari produsen roti. Penelitian mengenai penerapan TQM pada perusahaan manufaktur seperti roti bertujuan untuk meningkatkan kualitas roti tawar. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip TQM dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas produk makanan.
Adapun kesimpulan dari materi ini yang bisa saya sampaikan yaitu Total Quality Management atau TQM adalah sebuah pendekatan dalam meningkatkan kualitas secara sistematis dengan menggunakan banyak dimensi. Total Quality Management berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses organisasi secara menyeluruh. Implementasi Total Quality Management dapat membawa beberapa manfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Dengan demikian, kesimpulan dari materi Total Quality Management adalah bahwa implementasi Total Quality Management dapat membawa manfaat dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan kepuasan pelanggan, baik dalam konteks bisnis maupun pendidikan. Demikian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.